Dan yang menarik lagi, saat Pak Jokowi dimintai tanggapan tentang omongan Dasko tersebut, beliau justru santai. Bahkan Pak Jokowi berkata, kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, saya pilih hidup saya pilih hidup sehat. Jawaban yang sederhana tapi menampar banyak orang. Ya, kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih hidup sehat. Ada yang komentar di video saya tentang bocornya mic Dasko. Bunyi komentarnya begini, kupas juga reaksi Kebo Congor Putih Pak Beni Budaya. Mereka seperti mendapat bola muntah titik-titik dari Dasko. Kadang musuh politik tidak perlu menyerang langsung. Cukup satu kalimat bocor. Lalu dipakailah untuk membelah bangsa. Dan hari ini itulah yang terjadi. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup Jokowi! 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 Saya tidak akan membahas secara khusus reaksi Kebo Congor Putih. Saya hanya mengucapkan kalimat yang ada di komentar. Kebo Congor Putih. Jadi saya secara khusus tidak akan membahas itu seperti permintaan yang berkomentar di video saya. Tapi saya hanya akan memberikan atensi umum. Artinya apa? Bukan saja buat Kebo Congor Putih, tapi yang jelas buat para pembenci Pak Jokowi atau orang-orang yang selalu di dalam batinnya, di dalam alam bawah sadarnya ingin bahwasanya agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berpisah jalan. Jadi demikian. Saya lanjut. Kadang dalam politik yang paling berbahaya bukanlah pidato panjang, tapi satu kalimat pendek yang bocor dari mikrofon. Dan itulah yang terjadi atas ucapan viral Dasko. Mana ucapan viral itu? Asal jangan teriak hidup Jokowi saja. Kalimat itu singkat dan mungkin spontan, mungkin juga bercanda, atau mungkin juga mengambil hati PDIP karena wajahnya mengarah kepada Puan Maharani. Atau mungkin saja agar PDIP jangan menyerang Prabowo dan tetap teruskan menyerang Pak Jokowi. Jadi banyak mungkin dan kemungkinan yang lain. Nah, tapi di dunia politik tidak ada kalimat yang benar-benar kecil. Karena begitu video itu beredar, media sosial langsung panas. Terutama dari pihak-pihak yang sejak awal memang ingin Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berpisah jalan. Dan karena ucapan Dasko tersebut, ucapan viral tersebut, mereka seperti mendapat bola muntah. Padahal kalau kita berpikir jernih, ucapan Dasko justru menunjukkan satu kenyataan besar, bahwa nama Jokowi sampai hari ini masih sangat kuat di ruang politik Indonesia. Sampai-sampai teriakan hidup Jokowi dianggap bisa mengubah arah suasana sidang. Dan lucunya yang keras bereaksi justru orang-orang yang selama ini telah menyebutkan dirinya move on dari Jokowi. Siapa? Tentu semua tahu apa yang saya maksud. Jadi, kalau memang Jokowi sudah tidak berpengaruh, mengapa setiap nama Jokowi disebut lalu ada yang panas? Disinilah rakyat harus cerdas membaca permainan. Karena sebagian elit politik hari ini sedang berusaha membangun narasi,
Seolah-olah hubungan Prabowo dan Jokowi sudah mulai renggang. Padahal faktanya Pak Prabowo sendiri berkali-kali masih menunjukkan rasa hormat kepada Pak Jokowi. Bahkan beberapa waktu lalu, Dasko juga menegaskan bahwa ucapan terima kasih Pak Prabowo kepada PDIP disampaikan dengan tulus. Artinya apa? Artinya elit di atas mungkin sedang menjaga keseimbangan politik, walau kita tidak tahu apa sebenarnya isi hati mereka. Tapi para pendukung fanatik di bawah justru sibuk membakar suasana. Dan inilah yang berbahaya bagi bangsa. Karena kalau rakyat selalu diprovokasi untuk saling membenci, maka energi bangsa hanya habis untuk membalas komentar. Padahal Indonesia hari ini lebih membutuhkan ketenangan daripada kegaduhan. Dan yang menarik lagi, saat Pak Jokowi dimintai tanggapan tentang omongan Dasko tersebut, beliau justru santai. Bahkan Pak Jokowi berkata, kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, saya pilih hidup saya pilih hidup sehat. Jawaban yang sederhana tapi menampar banyak orang. Karena di saat buzzer dan politisi sibuk memelintir suasana, Pak Jokowi malah memilih tertawa dan tetap tenang. Dan disitulah terletak perbedaannya antara negarawan dengan mereka yang hidup dari kegaduhan. Hari ini rakyat harus mulai sadar. Jangan mudah dipancing oleh potongan video. Jangan mudah diprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Karena bisa jadi yang sedang dimainkan bukan sekedar ucapan Dasko, tapi usaha memecah kekuatan politik nasional agar Indonesia kembali gaduh tanpa ujung. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa, dengarkan gurindam ini. Tunggu saya nikmatin isapan dulu ya. Kalau lidah gemar menyala, bangsa sendiri ikut terluka. Kalau dengki terus dipupuk, persatuan bangsa ikut remuk. Boleh berbeda dalam pilihan, tapi jangan hilang akal dan pikiran. Politik datang lalu berganti, Indonesia tetap harus di hati. Jangan rakyat terus diadu demi ambisi segelintir pemburu. Sebab negeri mudah binasa bila gaduh dijadikan kuasa. Saya Beni Budaya.